contoh kemarin RUU Omnibus Law, kayak Undang-Undang KPK itu kan, tolong hentikan. Selama ini kita mendefinisikan anggota DPR itu adalah pelir. Balik ke tadi, Vi. Ya, Jadi memang persepsinya mereka sadar betul ya bahwa sadar betul. bahkan berdasarkan laporan-laporan survei Ya, gitu survei itu bro. menyebut bahwa mereka adalah, lalu apa mereka kalau disebut begitu? Ya mungkin karena terlalu sering ya, jadi nganggap survei itu ya harusnya ada respon. Ah, Nah, kalau kami, kajian-kajian yang kami lakukan itu sebetulnya apa yang bisa membuat publik dekat ya. Paling enggak yang pertama itu harus terbuka ya. Terbuka misalnya kalau legislasi harus bisa diakses semua orang, kegiatannya, dokumennya terutama ya. Kan kalau Bang Diki misalnya nyari risalah, sekarang Omnibus Law ya, nyari gitu ya, risalah persidangan, catat orang ngomong anggota Apa, DPR ya, ngomong betul. apa, siapa ngomong apa, Betul. itu semuanya tercatat. Betul. Itu sekarang sulit Oh untuk iya. diakses itu. Memang nggak ada yang notulensi. Oh, ada. Biasanya kan ada di belakang pimpinan tuh yang Ada. Nah, kelemahan kita itu kan notulensinya belakangan tuh, direkam terus ditulis belakangan. Nah, kalau di negara-negara lain itu ada yang namanya clerk ya. Clerk itu misalnya pimpinan DPR di depan gini, dia di sini gantian setiap berapa 10 menit atau 15 menit atau 30 menit gitu ya. Selesai langsung nyambung. Jadi Oke. begitu keluar, begitu selesai persidangan, itu bahan rapatnya itu sudah dibagikan kepada anggota-anggotanya. Nah, kita itu belum. Nah, itu ya harus terbuka ya dari dokumennya. Nah, kemudian yang lain terbuka dari sikapnya. Jadi mau menerima dan memperjuangkan masukan-masukan publik. Nah, kayak contoh kemarin RUU Omnibus Law. Ya kan? Yang rame-rame itu. Rame-rame. Itu kan bahkan publik itu merasa dibingungkan dengan berbagai versi RUU yang Betul. sudah disahkan. Betul. Ada yang sekian halaman, ada yang sekian halaman. Bahkan ya meributkan sesuatu yang kemudian hari disebut nggak ada versi itu. Nah itu kan bagaimana itu kemudian publik mau engage atau mau berkolaborasi sama DPR, tapi dokumen-dokumennya ini nggak jelas gitu ya, yang beredar di publik. Nah, meskipun sekarang mulai ada progres, misalnya kayak rapat-rapat itu sebagian ada rapat yang terbuka ya, itu di live stream di Facebook, di YouTube, di medsos lah ya. Mereka juga punya TV dan itu kita bisa akses. Nah, kalau secara sikap memang seharusnya ketika ada orang demo itu ya diterima dulu gitu, maunya apa, dan ketika sudah diterima maunya apa, ketika dibahas seperti apa, hasilnya apa, itu mesti ada sesuatu yang jelas ya. Nah, kalau kita lihat gelombang demonstrasi yang paling besar kemarin itu kan ada 2 tuh. Di akhir 2019 itu ada RUU revisi Undang-Undang KPK. Kemudian 2020 Omnibus Law itu di tengah pandemi gitu ya, orang demo tapi itu besar-besaran dua-duanya itu. Nah, itu kan publik itu punya aspirasi yang perlu disambungkan. Siapa yang bisa menyambungkan? Di DPR. Nah, kalau udah diterima, ya lapor kepada publik ini yang memang kanalnya ya memang kita tahu lah selama ini kita mendefinisikan anggota DPR itu adalah pelir, penyambung lidah rakyat. Nah, yang tadi itu bisa diedit, penyambung lidah rakyat ya. Ya. Kalau disingkat penyambung lidah rakyat adalah pelir, gitu. Nah, ya tentu saja mereka harusnya kan secara definisi mereka
adalah menyambung aspirasi rakyat Ya, kepada pihak pemerintah ya sebagai mitra kerjanya DPR RI, betul kan? Gitu kan? ya untuk Nah, kebijakan juga. untuk kebijakan. Nah, maksud gua ini ruangnya tuh apa gitu loh. Ruang yang bisa mereka menjalankan ya masa harus dengan demonstrasi terus sih? Terus terang kan kita sebagai pengguna jalan mau ke bandara, mau kemana di demonstrasi juga ada yang terganggu Ya, tentu saja. demonstrasi itu biasanya muncul kalau aspirasi yang disampaikan, yang disuarakan itu udah mentok. Dan Maksudnya, mungkin yang tadi lu bilang tidak transparan itu di ya proses-prosesnya ya. udah ngomong ke sana kemari gitu ya. Misalnya buruh ngomong ke sana kemari, Hmm. terus beberapa kelompok masyarakat sudah menyampaikan, tapi tolong hentikan gitu ya, tolong hentikan. Ah. Kayak undang-undang KPK itu kan, tolong hentikan. Itu kan sudah banyak gitu ya, banyak menyampaikan aspirasi, nggak didengar, tetap dijalankan. Ya akhirnya orang turun ke jalan. Menurut lu sebagai orang yang sering berinteraksi dengan mereka, mereka menjalankan fungsi ini dengan baik atau tidak?